Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial sangat berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam aritmatika sosial berhubungan dengan perdagangan, pembelian, dan penjualan. Nanti ada beberapa bab yang harus kalian pelajari di aritmatika sosial. Untuk bagian yang pertama, kita akan mempelajari tentang harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Pasti kalian tidak asing mendengar kata-kata ini. Ketika dalam perdagangan atau kalian sendiri, pasti kalian pernah membeli atau menjual suatu barang. Dan ketika ada suatu pedagang yang melakukan perdagangan jual dan beli, pasti mereka akan mengalami untung atau rugi. Nah, mari kita pelajari. Di sini nanti akan ada beberapa istilah yang akan digunakan. HB itu harga beli, HJ itu harga jual. Ketika ada suatu pedagang, ketika dia membeli barang dan akan dijual kembali, ada beberapa kondisi. Ketika nanti harga jualnya itu sama dengan harga beli, maka pedagang tersebut akan mengalami impas. Impas artinya apa? Sama, tidak untung dan tidak rugi. Kemudian, apabila harga jualnya lebih kecil atau kurang dari harga beli, harga jualnya itu lebih sedikit daripada harga beli. Apa yang akan dialami pedagang? Ya jelas pedagang tersebut akan mengalami kerugian. Itu kan? Kemudian kalau harga jualnya lebih dari harga beli atau harga jualnya itu lebih besar, lebih banyak daripada harga belinya, pasti pedagang tersebut akan mengalami keuntungan. Jadi paham ya, bagaimana jika dikatakan rugi dan bagaimana jika dikatakan untung dan bagaimana jika dikatakan impas. Kemudian di sini ada beberapa rumus lagi. Ketika kalian diminta untuk menghitung untung dan rugi, apabila hanya diketahui harga jual dan harga beli, untuk menghitung untung ya tinggal dikurangkan saja harga jual kurangi harga beli. Karena harga jualnya lebih banyak, berarti harga jualnya yang di depan. Sedangkan rugi itu pasti harga belinya lebih besar, berarti harga beli kurangi harga jual. Itu jika diminta untuk menghitung untung dan rugi, jika diketahui harga jual dan harga beli. Kemudian mencari untung ketika diketahui persentase untung dan harga beli. Tinggal kalian kalikan saja. Untung sama dengan persen untungnya tadi dikalikan harga belinya. Kalau rugi, persen ruginya tersebut dikalikan dengan harga belinya. Tadi mencari untung rugi sekali, sekarang mencari persentase keuntungan dan kerugian. Apabila diketahui untung dan beli, harga beli, bagaimana mencari persennya? Tinggal di untung bagi harga beli dikalikan 100%. Kalau rugi dibagi harga beli kali 100%. Jadi kalian harus paham rumus-rumus ini, jangan sampai tertukar. Kalau hanya untung saja bagaimana, kalau hanya rugi saja bagaimana, kalau persennya bagaimana, itu ya. Nah, sekarang menentukan harga beli jika diketahui persentase rugi dan harga jual. Ada harga jual dan ada persentase rugi. Bagaimana mencari harga belinya? Ini rumusnya. 100% dibagi 100% kurangi persentase rugi dikalikan harga jual. Kemudian, bagaimana jika mencari harga beli jika diketahui persentase untung dan harga jual? Kalau tadi rugi dan jual, sekarang untung dan jual. Kalau untung ditambah, kalau rugi dikurangi. Bisa membedakan ya? Bisa. Jadi rumus-rumus ini perlu kalian pahami. Supaya lebih mudah, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama. Di sini Pak Amin membeli motor seharga 8 juta. Karena ia memerlukan uang
secara mendesak, akhirnya ia jual motor tersebut dengan harga Rp7.250.000. Untung atau rugikah yang diperoleh Pak Amin? Kemudian tentukan besarnya. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Membeli motor berarti harga beli. Harga beli sama dengan 8 juta. Kemudian dijual lagi berarti harga jual. Berapa harga jualnya? Rp7.250.000. Kalau kondisi seperti ini, dia rugi atau untung? Kita lihat, harga beli ternyata lebih banyak dari harga jual. Berarti harga jual kurang dari harga beli. Kita lihat lagi, kalau harga jualnya lebih sedikit, dia rugi, untung atau impas? Nah, dilihat, kalau harga jualnya lebih sedikit, berarti dia mengalami rugi. Berarti di sini Pak Amin mengalami kerugian, ya kan? Karena harga jualnya lebih sedikit. Kalau rugi, berapa ruginya? Nah, ada harga beli, harga jual. Mencari rugi apa rumusnya? Harga beli kurangi harga jual. Berarti HB kurangi harga jual. Tinggal kita kurangkan 8 juta kurangi 7.250.000 rupiah. Berapa? Tinggal 750.000 rupiah. Jadi Pak Amin mengalami kerugian sebesar berapa tadi? 750.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Bisa. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Dian membeli sepatu seharga 80.000. Kemudian ia menjual kembali sepatu tersebut dengan harga 100.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh? Kita tuliskan, harga belinya 80.000, harga jualnya 100.000. Kira-kira untung atau rugi? Karena harga jualnya lebih banyak, berarti dia mengalami untung. Nah, di sini diminta untuk menghitung persentase keuntungan. Kita lihat persentase keuntungan. Ini pakainya untung dibagi harga beli kali 100%. Berarti kita harus tahu berapa untungnya. Kita cari dulu untungnya. Untung kalau gini bagaimana? Ya harga jual kurangi harga beli. 100.000 kurangi 80.000. Berapa? 20.000. Itu untungnya. Sekarang yang diminta persentase untung. Persentase untung rumusnya untung dibagi harga beli kali 100%. Berarti untung per harga beli kali 100%. Untungnya 20.000 dibagi 80.000 kali 100%. Coret. Berapa? 2 kali 100, 200 dibagi 8 sama dengan 25%. Jadi keuntungannya di periodian adalah 25%. Gampang ya, yang penting kalian paham soalnya dan langkah-langkahnya. Lanjut ke contoh berikutnya. Sekarang contoh ketiga. Pak Imam membeli sepeda gunung seharga 3 juta. Kemudian sepeda gunung dijual dan mengalami kerugian sebesar 15%. Berapa harga jualnya? Nah, kalau seperti ini, berarti kan harga belinya 3 juta. Persen ruginya 15%. Yang ditanya harga jual. Bagaimana?
Kalau tahu harga jual, berarti kan kalau untung ditambah, kalau rugi dikurangi. Karena di sini ruginya masih dalam persen, berarti kan kita harus tahu berapa nominalnya rugi. Berarti kita cari ruginya dulu. Rugi, kalau ada persen, tinggal kita kalikan 15/100 kali harga belinya. 15/100 kali 3 juta. Berapa? Coret 45. Nah, ternyata ruginya sebesar 450.000. Ya kan? Nah, sudah tahu ruginya, berarti kita tinggal harga jual. Harga jual, kalau diketahui harga beli dan rugi, kalau rugi kan berarti harga jualnya lebih sedikit. Logikanya berarti harga beli dikurangi rugi. 3 juta kurangi 450.000, ya kan? Kalau harga jual ada rugi, pasti harga belinya dikurangi karena harga belinya lebih sedikit. Kalau ada untung, pasti ditambahkan. Kenapa? Karena harga jualnya pasti lebih banyak. Yuk, dikurangkan silakan. Nah, ketemunya 2.550.000 rupiah. Jadi harga jual sepeda gunung tersebut adalah 2.550.000 rupiah. Yang penting kalian hafal logikanya, jalan ceritanya bagaimana. Sekarang contoh nomor 4. Harga penjualan suatu barang adalah 120.000. Jika dari penjualan tersebut diperoleh untung 20%, maka harga belinya, nah, ada harga jual 120.000, ada untung 20%, yang dicari harga belinya. Kalian bisa menggunakan rumus yang mana? Ada harga jual, ada persen. Kalian bisa menggunakan ini. Nah, harga beli jika diketahui persen untung dan harga jual. Ini ya, harga beli berarti bisa saya tuliskan HB sama dengan 100% dibagi Nah, rumusnya kan gini. Harga beli sama dengan 100% dibagi 100% ditambah persen untungnya dikalikan harga jual. Tinggal kita hitung. Saya menghitung biasa. Yang atas tetap 100. Nah, begini kan? Dari 3 corek, ini persennya hilang. Ini 120 dibagi tinggal 100 kali 1000. Berapa? 100.000. Jadi harga belinya adalah 100.000. Bisa dimengerti? Lanjut, contoh nomor 5. Contoh kelima, jika Farah membeli sebuah dompet seharga 200.000 rupiah, kemudian ia jual dengan mengharapkan untung 30%. Berapa harga jualnya? Nah, untuk menghitung harga jual, berarti kan kalian harus tahu harga beli dan untungnya, ya kan? Kalau harga jual untung, pasti harga jualnya lebih banyak. Jadi nanti untung ditambah harga beli. Tapi untungnya di sini berapa? Karena untungnya masih persen, kita cari rupiahnya dulu. Di sini ada harga beli 200.000. Untung persen untungnya adalah 30%, yang ditanyakan harga jual. Berapa? Ya kita cari untungnya dulu. Untung sama dengan persentase untung, ya kan, 30% kan bisa saya tuliskan 30/100 kalikan 200.000. Yuk, berapa? 6, nolnya 1 2 3 4, 1 2 3 4, ya kan?
coret-coret habis 1 2 3 4. Nah, untungnya ternyata 60.000. Berapa harga jualnya? Kalau untung otomatis harga beli ditambah untung 200.000 ditambah 60.000. Berapa? 260.000 rupiah. Jadi harga jual domba tersebut sebesar 260.000 rupiah. Bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak bisa diulang lagi video ini, dicoba lagi mengerjakan sendiri. Kalau memang masih belum paham, kalian bisa bertanya. Pokoknya rumus-rumus tadi kalian harus pahami supaya tidak salah rumus. Nah, supaya lebih paham, setelah kalian mempelajari soal tadi, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini 1-4. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Coba dikerjakan sendiri supaya dapat mengukur kemampuan kalian, mana yang belum paham. Nanti kalau belum paham kita bahas bersama-sama. Terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan supaya sehat selalu. Baik, pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas aritmatika sosial yang selanjutnya tentang diskon dan bunga tunggal. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.